Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pariaman Saragi selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Santari selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik pada rangkaian pra-observasi dengan Bu Eliana, guru kelas 5 SD Negeri 011 Banjar 12. Selamat pagi Bu Eliana. Selamat pagi Pak. Ya, apakah Bu Eliana sedang sibuk sekarang ini? Kebetulan tidak Pak, karena pagi ini yang masuk ke kelas saya itu pelajaran agama itu dengan guru yang mengajarnya Bu Haja Ratna Dewi. Ya, baiklah Bu. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Eliana. Nah, supervisi ini bertujuan untuk membantu Bu Eliana nantinya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Eliana yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini nanti kita akan bercerita dan ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Kegiatan ini merupakan kegiatan pra-observasi yang bertujuan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Eliana dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di tahap observasi. Dari obrolan ini, apa yang akan Bu Eliana harapkan? Yang saya harapkan setelah berbincang-bincang dengan Bapak, Ya. kita bisa saling berkolaborasi dengan Bapak sendiri, saling bertukar pendapat dan saling bertukar pengalaman. Karena sejauh ini yang saya tahu tentang Bapak itu merupakan ikon besar di sekolah ini. Terima kasih Bu. Bahasa kerennya itu agen perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya di SD kita ini, di SD 011 Banjar 12. Selain itu saya juga berharap masukan dari dan saran dari Bapak sendiri memperbaiki pembelajaran di kelas saya supaya menjadi lebih baik lagi untuk akan datangnya, begitu Pak ya. Ya, oke Bu. Jadi yang Ibu harapkan adalah saling berbagi informasi atau sharing terkait pembelajaran yang akan Bu Eliana lakukan besok ya Bu ya. Katanya nanti Ibu akan melakukan pembelajaran ini nantinya pada hari Jumat ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, baiklah Bu, semoga saya nanti bisa membantu Ibu Eliana dan juga Bu Eliana tidak merasa terbebani ya, karena nanti ada juga kegiatan observasi yang sudah saya sebutkan tadi dan juga pasca observasi. Saya merasa senang sekali karena Bapak sudah bersedia membantu saya dalam proses pembelajaran untuk kedepannya. Ya, nah kalau boleh saya tahu Bu, besok itu Ibu Eliana mau mengambil materi apa kira-kira? Baik, saya akan masuk di kelas 5 karena kebetulan saya wali kelas 5 Pak. Jadi tema yang saya ambil itu tema 2 ya Pak ya, udara bersih bagi kesehatan. Kemudian dari tema itu saya ambilnya yang pertama Pak. Nah, itu cara tubuh mengolah udara bersih. Bidang studi yang saya ambil yaitu bahasa Indonesia, kata tanya dan kalimat tanya, sedangkan IPA-nya organ pernapasan pada hewan. Iya, baik Ibu. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan dan susun itu apa Ibu? Tujuan pembelajaran yang saya susun atau yang sudah saya perbuat untuk pencapaian hari besok Pak, itu ada 4 Pak ya. Setelah membaca teks Dayu dan Ikan Hias pada PowerPoint di layar, peserta didik mampu mengaitkan informasi dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan baik. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat kalimat tanya berdasarkan teks Dayu dan Ikan Hias yang telah diamati dengan kalimat efektif dengan benar. Ketiga, setelah mengamati ikan, peserta didik mampu membandingkan tentang organ pernapasan pada hewan dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati gambar pada PowerPoint tentang organ pernapasan hewan, peserta didik mampu menyajikan tentang perbandingan organ pernapasan pada hewan dengan tepat.
Ya, baik Ibu. Nah, berarti ada 4 ya Bu ya. Nah, untuk kegiatan hari Jumat besok ya Bu ya, tentu Bu Eliana sudah juga melakukan persiapan. Nah, apa saja kira-kira persiapan yang sudah Ibu lakukan? Baik Pak, persiapan yang sudah saya lakukan yaitu saya menyiapkan RPP, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Nah, RPP kali ini agak berbeda ya Pak. Ya, Sebelumnya saya pernah, maksud saya RPP-nya berbeda dari yang sebelum yang pernah saya buat. iya, Dengan bimbingan Bapak sendiri, saya sudah menyiapkan RPP menerapkan pembelajaran berdiferensiasi iya, dan pendekatan kompetensi sosial dan emosional atau disingkat KSE. KSE ya. Pada pembelajaran sebelumnya, saya melihat peserta didik itu kurang antusias, Pak, dalam belajar. Bahkan ada yang bermain saat saya belajar. Iya, Eh, Beberapa siswa terlihat pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi intinya, Pak, setiap peserta didik itu memiliki sikap dan kemampuan yang berbeda-beda. Begitu, Pak. iya. Baik Bu. Nah, berarti yang Ibu sebutkan tadi adalah tentang kesiapan belajar siswa ya. Nah, ada siswa yang aktif dalam belajar, kemudian ada juga yang pasif, kemudian ada yang bersemangat ya Bu ya saat menerima pelajaran, bahkan ada juga yang biasa-biasa saja. Begitu ya Bu ya. Oke. Nah, terkait tentang kesiapan belajar peserta didik kita Ibu ya. Nah, tentunya Ibu Eliana punya strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan besok. Nah, agar tujuan pembelajaran tercapai ya Bu ya. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan secara singkat bagaimana persiapan Ibu dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada hari Jumat nanti? Ya, tentunya saya sebagai guru, hal utama yang harus saya lakukan itu pertama menyiapkan RPP dulu, Pak. Iya, Selain itu, untuk menunjang proses pembelajaran besok, saya menyiapkan media pembelajaran, Pak. Berupa laptop, infocus, video, dan gambar seperti ikan dan cacing. Saya juga membawa ikan dan cacing dalam bentuk nyata, Pak. iya, Nah, kebetulan di rumah saya ada ikan, cacing nanti insya Allah akan saya cari ya, Pak, gitu. iya. Sedangkan mode pembelajaran yang saya terapkan nanti itu number head together atau disingkat NHT begitu Pak. Oh ya, boleh Ibu gambarkan sedikit tentang model pembelajaran number head together Ibu? Ya, sejauh yang saya tahu ya Pak, Iya. NHT itu merupakan pembelajaran kooperatif. Iya, Nah, di dalam pembelajaran NHT ini ada 4 langkah Pak yang harus Iya. saya terapkan nantinya. iya, Ya, langkah yang pertama itu penomoran. Nah, Iya. jadi dalam kelas itu Pak saya akan bentuk sekitar 5 kelompok Pak. Dalam satu kelompok itu terdiri atas 1 sampai 4 orang anak. iya, Nah, dalam setiap anak pada kelompok itu Pak akan saya beri nomor Pak. Nomornya nanti Pak ada bermacam, ada yang pakai saya kasih leher pada nomor, pakai tali Pak, saya gantungkan di leher anak. Ada juga bisa juga nanti saya belum buat ya Pak ya, tapi saya Iya. antar-antarkan yang Iya, mana yang iya. bagusnya. Atau boleh juga nanti saya kasih nomor pada saya jadikan untuk di atas kepalanya Pak begitu. Iya, Nah, iya. atau nomor dari kertas yang saya tempelkan pada bajunya. Nanti saya akan buat yang mana yang lebih bagusnya begitu Pak ya. Iya, baik. Nah, Kemudian iya, yang Bu. langkah yang keduanya itu mengajukan pertanyaan. Nah, Iya. setiap kelompok akan saya bagikan LKPD Pak. Iya, Setiap kelompok akan saya bagikan LKPD. Dalam satu kelompok itu ada 4 orang, maka saya akan bagikan 4 LKPD yang dalam kelompok tadi Pak. iya, Kemudian yang langkah keempat berpikir bersama. Nah, dari di sini lah Pak, yang anak-anak itu lebih fokusnya Pak. Karena dalam LKPD nanti, anak-anak hanya mengerjakan nomor yang sesuai yang ada dengan entah di atas kepala, entah pada bajunya Pak. iya, Jadi khusus nomor itu aja yang akan dikerjakan. Nah, dalam satu kelompok itu nanti anak menyatukan pendapat Pak. Mendengar pendapat kawannya, kemudian disatukan yang pendapatnya bagaimana nanti akan ditulis pada LKPD nanti Pak. iya, Begitu. Kemudian pemberian jawaban langkah yang keempat. Nah itu Pak, langkah pada saat itu guru akan memanggil salah satu nomor pada salah satu kelompok Pak. Misalnya nomor 1 dari kelompok 1 misalnya Pak, saya panggil ke depan iya. untuk apa namanya Pak, menyampaikan, Menyelesaikan, iya. nah, menyampaikan apa hasil diskusinya di depan kelas. Iya. Nah bagi kelompok 2, 3, 4, dan 5,
dengan nomor yang sama, nomor 1, bisa Pak menanggapi atau memberi jawaban dari kelompok yang sudah tampil tadi Pak. Gitu Pak. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, baik Bu. Nah, di sini saya sudah melihat bahwa Bu Eliana sudah melakukan persiapan ya, termasuk strategi yang akan Ibu lakukan besok. Nah, Ibu Eliana juga sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya. Sesuai tadi yang Ibu jelaskan bahwa itu merupakan salah satu proses dalam pembelajaran yang termasuk juga itu pembelajaran diferensiasi proses. Nah, ini terlihat dari konten-konten juga ya Bu ya. Itu merupakan diferensiasi konten, ada berupa video, kemudian buku bacaan. Tadi Ibu juga menyebutkan media nyata seperti ikan hidup dan cacing hidup. Nah, tadi diferensiasi proses juga sudah terlihat dari pembelajaran yang kooperatif atau berdiskusi. Nah, selain di diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, produk juga sudah terlihat di mana siswa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Betul ya Bu ya? Betul Pak. Ya. Nah, tadi saya juga sudah melihat ya masih ada beberapa media yang sedang Ibu siapkan. Betul ya Bu ya? Betul sekali Pak. Masih ada beberapa media yang masih dalam proses pengerjaan saya. Iya, Gitu, ya. Nah, kira-kira Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyiapkan berbagai perangkat untuk pembelajaran besok Ibu? Dan kalau misalnya Ibu butuh bantuan ya, saya siap membantu di dalam situasi atau kondisi apapun jika Ibu membutuhkan saya. Oh, terima kasih sekali banyak Bapak. Saya butuh sekali bantuan Bapak terkait pembelajaran besok. Tapi sebenarnya saya juga sudah dibantu oleh rekan-rekan Pak, rekan-rekan sejawat saya dalam menyiapkan media. Insya Allah lah Pak, semua mau saling membantu, termasuk Bapak sendiri. Iya, ya, terima kasih ya Bu ya. Nah, jika Ibu sudah mempercayai saya sebagai rekan kolaboratif Ibu, saya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Nah, baik. Nah, tadi Ibu juga sudah menceritakan strategi dan persiapan Ibu untuk pembelajaran besok. Nah, untuk kompetensi sekarang ini, Bu. Nah, area kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan sesuai dengan supervisi akademik yang akan kita laksanakan pada Jumat nanti? Terkait dengan area kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana cara menyajikan materi secara runtun sesuai dengan model pembelajaran NHT yang sudah saya pilih Pak. Pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan kompetensi sosial dan emosional atau yang disingkat dengan KSE. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi adalah benar-benar berpusat pada peserta didik dan kebutuhan peserta didik terpenuhi secara optimal. Saya berharap Pak, semua siswa akan terlihat lebih aktif lagi dari yang sebelum-sebelumnya dan menyenangkan selama proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah saya buat sebanyak 4 tadi itu Pak, mudah-mudahan tercapai. Baik Ibu, nah sangat bagus sekali Ibu ya, terkait dengan kompetensi sekarang ini Bu, yang ingin Ibu kembangkan. Nah, pastinya Ibu Eliana punya strategi ya dalam menerapkannya. Nah, apa kira-kira strategi yang Ibu Eliana persiapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran RPP yang di dalamnya sudah berintegrasi dengan model pembelajaran NHT, diferensiasi serta pendekatan kompetensi sosial dan emosional. Di awal pembelajaran saya mulai dengan pendekatan KSE berupa ice breaking. Ice breakingnya nanti Pak, pada awal itu saya akan mendirikan ice breaking itu tepuk semangat, kemudian tepuk siap, kemudian yang pada akhir pembelajaran nanti saya akan berikan ice breakingnya tepuk terima kasih, untuk Pak. memancing emosional begitu Pak ya. Untuk menyemangati peserta didik, konten yang saya sediakan berupa video. Saya akan buat ice breaking itu video sendiri Pak, yang akan bisa dilihat anak langsung nanti pada PowerPoint. Kemudian buku bacaan, ikan dan cacing hidup untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Berharap peserta didik tidak bosan selama pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran nanti juga ada diskusi yang untuk membahas LKPD yang sudah saya siapkan serta mempresentasikan di depan kelas. Agar peserta didik ini
apa Pak, terbiasa memiliki sikap percaya diri dan tanggung jawab. Terakhir saya akan membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. Ini tujuannya untuk mengukur Pak, sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Iya, iya. Baik Bu. Nah, di sini saya siap membantu Ibu ya dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik pada kegiatan observasi nantinya. Nah, semoga besok Bu Eliana lancar dalam menerapkannya. Nah, setelah di observasi nanti Bu, maksud saya setelah observasinya selesai, kita lanjutkan lagi nanti ngobrol-ngobrolnya ya Bu ya. Nah, di situ nanti kita akan didiskusikan lagi apa-apa saja yang belum terlaksana dan apa-apa saja yang sudah. Nah, kemudian bagaimana rencana pengembangan diri untuk jangka panjangnya dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, termasuk tindak lanjut dari kegiatan ini. Nanti kita bahas lagi ya Bu ya nanti di pasca observasi. Jadi sampai jumpa ya Bu ya pada hari Jumat nanti pada saat observasi ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak, sampai jumpa besok ya Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Demikian coaching kami bersama Bu Eliana dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak.
Lanjut jalan, lanjut. Ya, bagus kan Ibu ya. Nah, itu merupakan kata atau kalimat tanya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja kalimat tanyanya? Nah, anak Ibu hebat, dengarkan semuanya. Kalimat tanya itu ada apa? Ya, ada di mana? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Nah, sekarang aku mau tanya. Coba, yang semangat anak Ibu. Kalau kamu tanya siapa itu menanyakan apa? Kalau siapa? Ada yang tahu? Ya, kira lagi apa tuh? Menanyakan orang. Ah, tepuk tangan gembira. Tepuk tangan semuanya. Oke, tepuk tangan gembira. Kemudian, coba lagi. Kalau untuk menanyakan kapan, ada yang tahu nggak kapan itu untuk menanyakan apa? Menanyakan waktu. Ah, bagus. Tepuk tangan. Oke, anak Ibu hebat. Jadi ada kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat, apa untuk menanyakan alasan, ya, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang, mengapa untuk menanyakan alasan, bagaimana itu menanyakan keadaan atau cara, ya anak Ibu ya. Baik, coba tengok dalam buku teksnya. Coba buku tengok semuanya. Nah, dalam teks cerita Dayu dan Ikan Hias itu, coba tengok perhatikan. Yang diperhatikan Dayu itu apa? Ikan. Dayu adalah ikan. Ada lagi hewan yang diperhatikan Dayu dalam akuariumnya? Ada? Tidak ada ya. Berarti cuma ikan aja. Baik, sekarang karena Dayu perhatikan ikan, sekarang gini, kita akan membahas tentang pernapasan hewan. Nah, melalui itu ikan yang diperhatikan Dayu tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu anak Ibu hebat semuanya sini. Siapa yang tahu? Apa itu organ pernapasan ikan? Coba, ada yang tahu nggak? Iya, bagus. Sipa apa itu Sipa? Insang. Iya, tepuk tangan dulu semua. Nah, karena ini udah bisa menjawab, buka sini. Itu Sipa ya. Sipa. Apa bacanya Sipa? Insang. Ah, bagus. Tepuk tangan tuh. Bacanya bisa jawab. Baik. Coba lagi anak Ibu semuanya, boleh tengok, lihat bukunya. Pernapasan hewan itu. Coba perhatikan bukunya. Ada di halaman 4 ya. Di halaman 4 itu ada cacing. Sekarang aku mau tanya, siapa yang pernah melihat cacing? Wah, lihat di semuanya. Bagus. Nah, cacing itu biasanya di mana? Di tanah. Bagus, di tanah. Ada cacing yang hidup di dalam air? Ada? Cacing itu biasanya di tanah yang tanahnya agak lembab. Ya, kalau tanah kering-kering yang kira di tempat yang panas, kira cacing mau nggak? Enggak mau. Ya, cacingnya maunya hidupnya itu di tempat yang lembab, yang agak basah. Sekarang kita tanya lagi. Siapa yang tahu? Apa itu organ pernapasan cacing? Ada tahu? Ayo, kira. Apa itu kira? Kulit. Ah, kulit. Ada lagi yang lain? Ada nggak? Coba. Bagus, guru. Ada anak Ibu hebat yang tahu ini organ pernapasannya apa? Apa Bu? Ah, coba Dina. Apa Dina? Semen. Bagus, tepuk tangan. Semen kan. Besar. Ibu kasih nih gambar apa ini? Senyum ya. Zira, apa bacanya Zira? Ah, Zira kreatif ya. Baik, nah dari ini gambar nanti coba kalian perhatikan. Ini ada Ibu nih, ada 3 ekor lagi nih. Ya, anak-anak Ibu. Nanti siapa yang bagus nanti ini buat hadiahnya Ibu, dokter apa nih?
Koneksi Bluetooth dihentikan. Ini nomor 2 siapa pegang nomor 2? Zira. Nah, yang mengerjakan nomor 2 cuma Zira yang mengerjakan nomor 2. Yang lain nggak usah dikerjakan. Nah, yang nomor 2 dan nomor 3 siapa? Oke, cuma dikerjakan nomor 3 aja. Ya. Di mana mencari jawabannya, Bu? Nih, buka di sini ada teksnya. Ada teksnya. Bisa anak Ibu hebat? Bisa? Bisa. Bisa? Iya. Bagus ya anak Ibu ya. Paham kan? Nah, untuk IPA-nya juga sama. Ini IPA-nya juga sama ya anak Ibu ya. Nih, mengerjakannya sesuai nomor juga. Nomor 1 kerjakan nomor 1. Yang megang nomor 2 kerjakan nomor 2. Yang megang nomor 3 kerjakan nomor 3. Ada nggak yang belum paham di sini kira-kira anak Ibu hebat? Kelompok ini paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Kelompok ini? 2, kelompok 3? Baik, sekarang coba dibagikan. Kerjakan yang nomor 1-nya dulu. Silakan dibuka. Oke. Nih, kerjakan ya. Nah, sekarang boleh mulai mengerjakan ya. Anak Ibu ya. Langsung dibuka. Langsung dibuka ya. Oke, yang nomor 1 dulu. Siapa nomor 1? Silakan yang mengerjakan dulu. Ini nomor 1. Ya, tuliskan di buku baca. Dan hari ini teksnya dibuka di sini ya. Oke, bisa ya? Aisyah? Iya. Iya. Ini nomor berapa? Ini nomor 1 ini. Ini nomor 1 ini ya. Ini nomor 1. Ini nomor 1. Oke, ini cara bukanya dibuka ini aja. Nah, cari baca soalnya. Nih, teksnya. Dari ini. Enggak, kamu perlu ini aja ya. Enggak ada ini enggak ada sayangnya ini aja. Baca ini. Ini 1 ini dari sini. Nomor 2 dari sini. Nomor 3 dari sini. Semuanya dalam teks. Nah, coba nomor 1 dulu yang kerjakan nomor 1. Siapa yang kerjakan nomor 1? Nah, silakan dibacakan ya. Gimana? Ya? Nah, coba. Nomor 1 dulu. Ya, Mira. Katanya di sini aja punya. Sini aja enggak ada apa bisa gini aja. Baca soalnya oh udah ada di sini. Oke, bagus. Nih. Tadi di sini Mira. Siapa yang menyerahkan ya? Sampai pada sini. Siapa kira-kira yang menyerah? Ya oke, mari duduk tengah duduk. Nah. Gimana? Yang kerja sama ya, kerja sama boleh sendiri-sendiri. Oke. Kerja sama-sama, bantu kawannya. Oke, sama-sama ya, sama menjawabnya, sama-sama ya. Hapuannya Indo. Udah siap semuanya ya? Semuanya? Coba-coba. Ya sama-sama menjawabnya. Sama-sama. Coba sama-sama. Dan ini udah. Sama-sama ya. Untuk nomor 2, oke. Nah, sama-sama bantu kawannya. Nggak boleh sendiri-sendiri. Nggak boleh sendiri-sendiri ya. Sesuai nomor. Mana nomornya? Dan kalau siap, kalau nggak siap, LKPD untuk IPA, untuk bahasa, lanjutkan LKPD IPA-nya. Untuk pernapasan tadi.
kata. Coba. Coba baca. Oke, permukaan kulit. Kelompok ini jawabannya apa? Permukaan kulit. Permukaan kulit berapa juga? Jawabannya kulit. Apa? Kulit. Kulit. Oke, jawabannya adalah apa tuh? Benar nggak jawaban ini? Benar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok dua, kalau tadi benar kulit ya. Yang artinya apa tadi tuh tadi tangkap itu berapa nilai kulit, tapi lebih bagus lagi dilengkap aja permukaan kulit gitu ya. Bagus ya. Oke, lanjut untuk nomor berikutnya. Aduh, kacau. Ah, oke, kelompok dua, benar nggak? Apa jawabannya? Betul. Kelompok dua apa jawabannya? Bisa. Bisa, berapa? Kelompok satu. Kelompok dua apa jawabannya? Bisa. Oh, benar. Itu benar nggak jawabannya? Benar. Oke, lanjut. Nomor berikut. Iya, ini jawabannya apa?
paru-paru, organ pernapasannya paru-paru. Ular, organ pernapasannya paru-paru. Burung, organ pernapasannya paru-paru. Hewan mamalia, organ pernapasannya paru-paru. Lumba-lumba, organ pernapasannya paru-paru. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk. Bagus ya. Tadi ada pernapasan tuh, ada cacing tadi, ada ikan, ada burung. Nah, kalau cacing permukaan kulit, kalau belalang itu trakea, bagus ya. Artinya Aisyah udah memahami. Oke, untuk Aisyah, ibu memberikan sesuatu karena sudah bisa memahaminya. Oke, selamat untuk Aisyah. Tepuk tangan lagi untuk Aisyah. Ya. Nah, baik anak-anak ibu semuanya. Karena menimbulkan belajar sudah, artinya anak-anak ibu sudah tahu pada apa materi apa itu kesimpulan pelajaran pada hari ini. Sampai sini ada nggak anak-anak ibu yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada anak-anak ibu? Baik, kalau gitu kembali ke tempat duduknya. Kita akan mengerjakan evaluasi secara mandiri, artinya tidak boleh lagi kerja sama. Nah, gitu ya. Oke, kembali lagi ke tempat masing-masing. Tarik lagi. Oke, untuk gadis terus namanya, untuk Zira, untuk Aisyah terus namanya ya. Aku dilingkar aja jawaban yang benarnya kira-kira yang mana gitu. Ya. Oke. Lingkar Zira, dilingkar atau disilang aja jawabannya. Go, ya. Apa lagi tapi mau salam lama ya saya semuanya? Udah. Baik, yang sudah boleh kumpulkan ke depan. Sudah siap, oke? Boleh antar, oke? Baik. Nah, bagus. Sifat mandi. Kita ayo ulang. Masih semangat? Mandi. Bagus, mantap ya ibu ya. Oke. Sekarang dulu, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bagian menyenangkan bagian yang mana kira-kira? Tak apa? Hah? Siapa yang bisa jawab? Ada nggak yang mau jawab? Menyenangkan bagian yang mana? Aisyah, menyenangkan bagian mana Aisyah? Apa game kelompok? Oke, kalau tentang materinya pelajaran itu apa aja? Coba, ada yang bisa? Dina bagian apa? Bagus. Ada lagi yang lain? Menyenangkan itu bagian mana? Ada? Nah, oke, berarti bagi pernapasan ya. Jadi ada cacing ya. Mulai ada itu, ada ikan dua tadi itu, ya kan? Menggambar lagi, tapi benar-benar ikan nanti bisa digoreng sampai rumah ya Zaki ya. Nah, kasih garam Zaki. Jangan langsung digoreng itu Zaki, bersihkan dulu ya Zaki ya. Nah, bagus anak-anak ibu hebat semuanya. Untuk mungkin di sini saja pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi ini. Untuk pembelajaran berikutnya, untuk minggu berikutnya kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia, ya. Jadi, nah untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita membahas tentang bagian-bagian tentang pernapasan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pariaman Saragi selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Santari selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Ibu Eliana. Saya nanti akan melaksanakan praktik coaching untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik tersebut. Nah, kalau minggu lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut ini merupakan kegiatan coaching saya. Selamat siang Ibu Eliana. Siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Apakah Ibu Eliana sedang sibuk sekarang? Ya tidak, karena kebetulan yang masuk pada pagi ini pembelajaran PJOK dengan Bapak Masuri. Iya, baik Ibu. Saya akan melakukan percakapan sederhana saja dengan Ibu Eliana terkait dengan apa yang sudah Ibu Eliana laksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktik mengajar yang sudah saya observasi. Nah, jadi Bu Eliana, di sini kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu. Nanti kita akan sharing masalah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Bagaimana kekurangannya, kemudian bagaimana perbaikannya untuk masa yang akan datang. Iya Pak, betul. Nanti saya juga mohon masukan dari Bapak demi pembelajaran saya yang saya lakukan di masa yang akan datang. Iya, baik Bu. Nanti kita akan berbagi terkait masalah pembelajaran yang kita hadapi ya demi kemajuan sekolah kita SD Negeri 011 Banjar 12. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Terkait pembelajaran kemarin, perasaan saya jauh lebih baik karena saya sudah merencanakan pembelajaran dari jauh-jauh hari, gitu Pak. Seperti menyiapkan RPP, media pembelajaran. Tidak seperti biasanya, saya sekarang sangat senang karena anak-anak terlihat aktif, ya, antusias dan semangat selama mengikuti pembelajaran. Iya, saya juga melihatnya seperti itu ya Bu ya. Meskipun kemarin anak-anak kita sempat menggunakan masker karena banyak asap pembakaran lahan di samping sekolah kita ya Bu ya. Namun hal itu tidak mematahkan semangat anak-anak kita untuk tetap aktif belajar demi tercapainya tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Eliana sendiri, apakah rencana perbaikan yang Ibu sampaikan ke saya pada saat pra-observasi yang kemarin itu sudah tercapai? Sudah Pak. Kemarin saya merencanakan menggunakan media pembelajaran berupa video dan bahan bacaan yang saya gunakan sebagai diferensiasi konten. Kemudian saya juga menerapkan proses pembelajaran kooperatif secara berkelompok sebagai diferensiasi proses. Selain itu, tidak lupa pula saya mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking Pak. Ice breaking mana ya Pak? Baik tepuk semangat, tepuk terima kasih, adab di kelas banyak Pak ya. Di sela-sela pembelajaran sebagai penerapan pendekatan kompetensi sosial dan emosional. Semua terlihat aktif dan menyenangkan Pak, begitu. Iya, jadi semua sudah dilakukan sesuai rencana ya Bu ya. Dan tahapan-tahapan yang Ibu sajikan juga sudah terlihat jelas sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP diferensiasi dan KSE yang pernah kita diskusikan sebelumnya. Baiklah Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah pembelajaran yang Ibu sajikan kemarin sudah sesuai? Sesuai tujuan pembelajaran yang dimuat dalam RPP, yaitu setelah membaca teks Dayu dan ikan hias pada PowerPoint di layar, peserta didik mampu mengaitkan informasi dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan baik. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat kalimatannya berdasarkan teks Dayu dan ikan hias yang telah diamati dengan kalimat efektif dengan benar. Setelah
Setelah mengamati ikan, peserta didik mampu membandingkan tentang organ pernapasan pada hewan dengan tepat. Setelah mengamati gambar pada PowerPoint tentang organ pernapasan hewan, peserta didik mampu menyajikan tentang perbandingan organ pernapasan pada hewan dengan tepat. Ya. Kemudian Bu, bagaimana tadi, apakah tujuan tersebut sudah tercapai Ibu? Oh, tujuan ini sudah tercapai sesuai dengan harapan saya. Tugas kelompok sudah dikerjakan dengan baik, soal evaluasi juga sudah saya periksa dan hasilnya sudah sesuai harapan, di mana anak-anak mendapatkan nilai rata-rata di atas target yang sudah saya tetapkan, begitu Pak. Iya. Berarti di sini tadi saya mendengarkan Ibu bahwa ada 4 tujuan pembelajaran ya Ibu ya, dan kesemua tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai. Nah, terkait dengan model yang sekarang Ibu ya, kemarin kan Ibu menggunakan menerapkan model number head together ya, atau disingkat dengan NHT. Nah, coba Ibu ceritakan sedikit keunggulan dari model yang Ibu terapkan kemarin itu sambil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE-nya. Baik, model pembelajaran yang saya gunakan kemarin itu NHT, karena saya melihat NHT ini sangat cocok pada pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak ya. Karena kelebihan NHT itu dapat meningkatkan kerjasama di antara siswa. Nah, sebab dalam pembelajaran siswa ditempatkan dalam suatu kelompok. Dalam satu kelompok itu secara heterogen ya, antara yang bisa dengan yang kurang bisa. Kami satu ke dalam satu kelompok. Kemudian dapat meningkatkan tanggung jawab secara bersama, sebab masing-masing kelompok diberi tugas yang berbeda untuk dibahas sesuai dengan nomor yang diterima masing-masing anak dalam tiap kelompoknya, gitu Pak ya. Melatih siswa untuk menyatukan pikiran, karena NHT mengajak siswa menyatukan persepsi dalam kelompok. Artinya dalam satu kelompok itu diberi tugas yang berbeda, tapi mereka bersama-sama membahasnya Pak, begitu. Ya, mencari hasilnya masing-masing, bisa mengeluarkan pendapat, tapi nanti disatukan pendapat yang benarnya bagaimana. Nah, begitu Pak ya. Melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain, sebab dari hasil diskusi dimintai tanggapan dari peserta lain. Jadi nanti Pak, pada saat saya memanggil salah satu nomor pada salah satu kelompok, kelompok yang lain yang memiliki nomor yang sama bisa Pak memberi tanggapan ya dari hasil jawaban dari peserta yang sudah saya tampilkan tadi. Begitu Pak. Oh, begitu, berarti sejalan ya Bu ya dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE yang kita terapkan kemarin. Nah, Ibu, kira-kira menurut Ibu apa yang perlu Ibu Eliana pertahankan dan yang perlu Ibu tingkatkan dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tersebut? Yang saya perlukan itu mempertahankan adalah beragam konten yang telah saya sediakan dan sajikan demi memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Di sini anak-anak terlihat antusias Pak. Semangat sekali Pak, begitu. Jika saya menyajikan konten tersebut. Sementara yang perlu saya tingkatkan adalah memilih model pembelajaran Pak, yang saya terapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi di sini saya banyak-banyak belajar lagi Pak, gitu Pak ya, dan mencari di referensi untuk menyesuaikan model pembelajaran dengan materi dan tujuan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Atau dengan kata lain, diferensiasi proses harus saya tingkatkan lagi, begitu Pak, demi memenuhi kebutuhan peserta didik saya tersebut. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, selama proses pembelajaran berlangsung, adakah Ibu merasakan hal-hal yang kurang memuaskan terkait pembelajaran yang berpihak pada murid ini Ibu? Menurut saya Pak, yang kurang memuaskan itu adalah ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari asesmen awal, memetakan kebutuhan peserta didik, hingga diferensiasi produk dari siswa itu sendiri. Semua kurang terlihat sempurna. Hal ini dikarenakan bahwa pembelajaran diferensiasi ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya. Iya. Nah, baik. Bagaimana strategi Ibu Eliana untuk mengatasi kekurangan yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan belajar lagi melalui aplikasi platform Merdeka Belajar, karena di sana banyak sekali contoh video aksi nyata Pak ya, tentang pembelajaran diferensiasi yang dibagikan oleh guru-guru se-Nusantara.
Selain itu, saya juga mencari sumber yang relevan seperti YouTube, rumah belajar dan lain-lain, gitu ya Pak. Iya. Baik Ibu. Nah, terkait rencana Ibu untuk mengatasi kekurangan yang Ibu sebutkan tadi dalam pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Nah, kapan kira-kira rencana tersebut mulai dan berapa lama target yang Ibu Eliana untuk melakukan perubahan tersebut? Secepatnya saya akan memulainya Pak. Dalam waktu 6 bulan ke depan, insya Allah saya sudah menyelesaikan itu. Semua dimulai dari rencana dahulu ya Pak. Iya. Kemudian prosesnya agar hasilnya nanti menjadi optimal. Iya, baik, semoga semua berjalan lancar ya Bu ya. Nah, terkait dengan pengembangan diri yang Ibu lakukan tadi, siapakah kira-kira yang akan menjadi sumber inspirasi atau Bu Eliana butuh siapa untuk bisa menyemangati atau memotivasi Ibu? Yang menjadi sumber inspirasi saya adalah Bapak sendiri. Terima kasih Ibu. Karena saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak karena sudah banyak membantu saya dalam melakukan perubahan pembelajaran Sama-sama. ini ke arah lebih baik. Selain itu, yang memotivasi saya adalah kepala sekolah Pak. Dan rekan sejawat yang selalu membantu saya dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, baik Bu, berarti nanti Ibu akan melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana Ibu dengan memanfaatkan aplikasi platform Merdeka Mengajar, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya demi perkembangan pendidikan di sekolah kita ini ya Bu ya. Dan harapan saya semoga dengan kegiatan ini dapat mempengaruhi rekan-rekan kita untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dalam pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa platform Merdeka Mengajar ini banyak sekali manfaatnya ya Bu ya, diantaranya kayak inspirasi dalam mengajar, kemudian meningkatkan kompetensi guru juga, kemudian kayak beragam ide pembelajaran di kelas, serta banyak modul ajar di dalamnya, sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sebagaimana yang peserta didik kita butuhkan. Ya Bu ya. Kemudian Bu, dari yang kita ceritakan tadi, apa yang masih mengganjal di hati Ibu kira-kira? Insya Allah tidak ada Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah banyak membantu saya dalam perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan berusaha Pak menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Saya juga meminta doa dari Bapak agar saya untuk kedepannya lebih lancar lagi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kendala apapun. Ya, baik Ibu, amin ya robbal alamin. Semoga juga tiap peserta didik kita sudah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dalam pembelajaran. Dan semoga sekolah kita SD Negeri 011 Banjar 12 ini semakin semangat untuk memajukan pendidikan sesuai dengan kemajuan zaman ya Bu ya, khususnya guru-guru dan warga sekolah lainnya. Terima kasih Bu Eliana untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf juga karena saya masih tahap belajar ya Bu ya dalam observasi, supervisi akademik dan coaching ini. Semoga kedepannya kita mampu menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, baiklah Bapak fasilitator dan pengajar praktik. Demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami berdua. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu ya, semoga sukses ke depan Bu. Amin.